Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala binikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa syukran bi ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, wa rahimakumullah. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang masih setia nongkrong di channel kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasihnya. Saya doakan semoga kita semuanya selalu terlindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa, jazakumullah khair. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini jadi kita mencoba ingin menguak tentang jati dirinya, mungkin ya, seperti jati diri perempuan kayangan, gitu kan, perempuan kayangan ini seperti apa, gitu kan, apa seperti cerita-cerita yang ada di dongeng di dongeng Jakarta Rock, gitu kan, yang turun ke bumi mandi, gitu kan, dan yang lain-lainnya. Dan seperti apa sih ciri-ciri terah kayangan yang ada di dalam perempuan-perempuan yang ada di dunia ini, gitu kan. Dan untuk sampai ke sana itu bagaimana? Coba akan kita panggil Putri Kayangan, kayangan yang di lapis berapa? Nanti kita langsung aja. Ini biar membahas tentang perempuan-perempuan itu kan, seperti apa sih maksudnya keadaan perempuan-perempuan kayangan ini seperti apa. Dengan izin sang yang dipercayai ngerwana sama kita izin sang yang dipercayai ngerwana dan izin sang yang dipercayai itu izin sang yang masih minta doa dari teman-teman pada perawat. Sinkron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi. Ini dengan siapa? Saya. Pustrimu, Putri Mustika. Putri Mustika. Putri Mustika ini dari mana? Atas sana. Dari atas. Iya. Iya, di atas mana itu? Lapisan langit kayangan. Lapisan langit kayangan berapa? Masih bawah. 10-an. Oh, di lapisan 10. Kalau benar di lapisan 10, rajanya di lapisan 10 siapa? Itu siapa itu? Nawang Sasi. Nawang Sasi.
nanya-nanya. Yang tinggal di Kayangan 10 itu yang terkenal dulunya siapa? Yang terkenal Iya. raja saya Siapa? Putri Nawangsasi. Oh, Putri Nawangsari. Itu adiknya Putri Nawangwulan. Oh ya. Lah, kehidupan di sana itu seperti apa ya? Seperti kalian, hanya saya lebih senang melayani. Saya masih melayani di sana. Masih melayani. Iya, saya masih bekerja. Oh, Tapi bekerja senang. bekerja senang. Maksudnya itu sudah damai. Oh, gitu. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kejemuan. Semua itu damai. Lah, posisi di sana kamu itu sebagai apa? Saya itu mengajari itu anak-anak yang Mengajar ngaji. itu yang yatim itu meninggal, yang sebelum bayi itu masih kecil, naik ke atas. Saya suruh membantu mereka memperkenalkan nama-nama benda-benda, biar tahu kehidupan. Barangkali nanti ada tugas lagi. Oh, seperti itu. Lah, kamu di sana sudah berkeluarga apa? Jangan ngomong itu saya menunggu. Oh, menunggu. Tapi nggak tahu, bukan di sini. Iya. Nah, ini udah itu dikesampingkan. Kehidupan perempuan Kayangan, wanita Kayangan, ini ada nggak yang ditiru atau perilaku-perilaku perempuan bumi yang bisa menjadikan sebagaimana perempuan Kayangan? Ada banyak. Contohnya seperti apa? Paling mudah itu waktu gadis hanya patuh orang tua. Waktu gadis mematuhi orang tua itu sudah sangat cukup. Itu waktu gadis mematuhi orang tua, suruh di rumah, udah mengikuti itu sudah bagus. Kalau sudah di rumah saja gitu. Di rumah saja, keluar harus dengan saudara, harus dengan ayah, itu ibunya, itu sudah hebat. Zaman sekarang itu sudah hebat. Gitu. Keluar wanita itu dengan saudara satu mahramnya, itu sudah sangat istimewa sekarang. Seperti itu. Coba ada nggak sekarang wanita yang keluar ada temennya yang menemani? Saya nggak tahu. Sendiri-sendiri menjadi pandangan ain itu para jin-jin yang melihat wanita. Lah, apakah perempuan di bumi itu bisa jadi penghuni Kayangan atau setidaknya bisa kembali ke Kayangan gitu kan? Bisa. Saya juga dulu dari sini. Di sini hidup di zaman siapa? Udah ratusan tahun. Lah ya, zamannya siapa itu? Dari sana jauh, saya dari tanah seberang. Itu dari Andalas. Dari Andalas. Sekarang apa itu Sumatera. Sumatera orang ngomong sekarang. Tapi dekat laut, dekat gunung yang itu. Lah, ini karena sampean dulu pernah hidup di dunia dan bisa tinggal di Kayangan, perilaku yang seperti apa yang menjadikan Allah ini ridho
dengan sampean bisa tinggal di Kayangan? Saya ridho pada suami saya. Dimaksudnya ridho itu seperti apa dengan suami? Suami saya dulu tuh prajurit perang. Sering pergi suruh berperang, panglima perang raja sana. Raja siapa itu? Itu Raja Raden Intan itu. Itu dari tanah Andala sana itu. Selalu mengikuti rajanya. Kemanapun pergi dia disuruh berperang. Saya sebenarnya ya terpaksa, akhirnya ya saya ridho saja lah. Namanya sudah ditugaskan raja, saya patuh. Suami saya hanya berpesan, kamu di rumah saja ya, tidak usah kemana-mana, tidak usah pergi-pergi. Ada itu apa itu, suruh ditemani saudari perempuan suami saya, kamu tidak usah kemana-mana. Ya saya tetap patuh di rumah, tidak kemana-mana sampai suami saya pulang. Itu begitu. Nah, dalam melaksanakan ibaratkan berumah tangganya itu dalam di keadaan bumi biar bisa sampai menjadi penghuni Kayangan, ini perilaku yang seperti apa yang harus dikerjakan, atau mungkin nasihat apa yang bisa sampaikan untuk perempuan yang ada di bumi ini biar bisa menjadikan kita dirinya itu atau diri kitanya itu terah kayangannya itu kamu laki-laki kok. Nah iya, maksudnya bukan ini saya mewakili seperti itu. Patuh di rumah itu saya harus, walaupun tidak ada yang dimasak ya tetap saya setia. Setia. Paling saya puasa tuh, sering puasa. Puasa saya izin tapi sama suami saya mau jadi, puasa. Apa dalam beribadahnya perempuan Kayangan ini, dalam ibadahnya itu harus ada izin suami seperti itu? Iya, wajib. Apapun bentuk suami kamu itu harus taat. Bentuk suami kamu lah, ini yang dibentuk, maksudnya bentuk suami kamu ini yang suami ya. Ada yang maaf, ada yang tampan, ada yang kurang tampan. Kan bukan soal tampannya, tapi sininya. Apanya itu? Cahaya nur keimanannya di sini. Itu ngintip-ngintip saya itu. Pukul. Nah, apa yang sampean ketahui tentang perempuan di bumi sekarang ini? Rusak. Sedikit sekali. Banyak kerusakan sekarang. Banyak kerusakan. Nah, bukannya juga ada sebagian perempuan Kayangan yang diturunkan ke bumi ini? Iya, tapi kan pilihan. Manusianya harus pilihan, betul-betul menjaga marwah, menjaga akidahnya. Itu yang bisa dimasuki kami. Lah yang dimaksudnya sampean tadi yang dibilang buruk atau hancur perempuan yang ada di bumi ini maksudnya seperti apa? Keluar rumah sendirian. Ini kan otomatis keluar rumah sendirian, apa semuanya? Semuanya, rumah tanahnya masih gadis itu harus ada pendampingnya. Seperti itu. Lah, ininya terbuka semua, tidak menutup martabatnya. Terbuka? Iya, harus tertutup, tidak boleh nampak kecuali yang biasa nampak. Kalau kami dulu kan pakai baju panjang, baju kurung. Keluar rumah pun pakai ini, selempang ini. Bukan seperti sekarang. Kami lihat kadang bersedih, pakainya segini. Apa nggak malu ya?
Dilihatin, yang lihat kan bukan kalian, yang lihat itu loh, itu yang di depan, yang hitam-hitam di depan itu kan melihat wanita-wanita yang tidak berbusana dengan sempurna. Yang akan terjadi kepada perempuan yang susah patuh kepada suaminya itu seperti apa? Ada ketidaktenangan dalam hidup. Enggak, ini terus lagi, apakah semua perempuan itu wajib patuh kepada suami? Wajib. Wajib. Nah, dalam artian kata patuh, patuhnya yang seperti apa? Patuh itu patuh dalam hal kebaikan, harus patuh. Dalam hal kebaikan. Harus patuh, apalagi yang diperintahkan. Harus patuh, bukan patuh dalam suruh apa itu, suruh yang tidak baik, ya jangan. Kalaupun ketemu suami yang seperti itu, ya tetap kita harus ridho mendoakan. Tidak boleh berkeluh kesah, ya itu seperti itu nasibnya perempuan kalau pengen naik pangkatnya seperti itu. Itu seperti itu. Bukan selalu membantah, suruh mengambilkan pakaian, membantah. Enggak, nanti saja sedang memandikan kucing paman seperti itu, ya jangan. Walaupun sedang sibuk suami memerintah, ya langsung ambilkan baju perangnya, disiapkan pedangnya, disiapkan senjatanya. Kalau untuk ininya apa namanya, peribahasanya lah, itu seperti apa? Contohnya dalam istri ini melayani suami ini sebagaimana itu batasannya, atau dalam batasan patuhnya, atau batasan larangannya, batasan perempuan ini kepada laki-laki itu seperti apa, biar bisa jadi terah kayangan atau kembali kepada kayangan nanti. Patuhnya itu dalam tingkatan kayangan, dalam peraturan ilahi itu patuh, itu wajib patuh. Kalau yang menyuruh perintah itu Allah dan Rasulnya harus patuh. Itu harus patuh, dipatuhi. Dan guru-gurunya itu harus dipatuhi. Seperti wanita harus tahu suaminya itu mengabdi kepada siapa. Kalau mengabdi kepada Raja Rahwana umpama, ya jangan dipatuhi. Kalau mengabdinya sama panjenengan, ya patuh. Nah, kok saya yang contoh yang itu sana. Jangan dicontoh-contohkan ke sana-sana. Pamer, biar tidak mengeluh terus. Yang di rumah-rumah, kalau suami berangkat begini, istrinya mengeluh, di atas ini berkumpul yang hitam-hitam mengikuti. Maksudnya ini pembahasan seperti apa? Maksudnya dijelaskan lebih detailnya gitu kan. Ini kan para hewan ini kan nggak tahu ini keadaannya di sini seperti apa kan gitu. Ini kan ada ini ya, maaf nih. Ya. Yang istrinya di rumah tidak suka suaminya ikut seperti ini, ikut zikir taklim, seperti ini, ikut majelis. Setiap istrinya memendam rasa kecewa atau tidak ridho atau kurang ridho atau tidak ridho, itu keluar ininya diikuti iblis. Gitu. Yang mengikuti iblis langsung. Kalau ada itu di atas ini banyak. Nih, seperti gelembung hitam pekat itu bisa. Nah, harusnya seperti apa perempuan ini dalam menanggapi suami? Ikhlaskan saja, sudah relakan. Karena suaminya berjuang dalam jalan Allah, ya biarkan saja. Ini kan yang berjuang di jalan Allah. Misalnya suaminya ini suami yang ibaratkan KDRT, tahu KDRT? Rampok. Oh iya sejenis itulah mungkin. Maksudnya suka main tangan, mukul gitu kan, suka nyiksa gitu. Kita doakan. Kita memberi doa saja. Kalau bisa menasihati supaya berubah. Lah mau dinasihati orang baru ngomong aja langsung dipukul kok.
itu menjadi amalan kita. Amalan. Justru jika dipukul suami kita, nasihati kita, dipukul, itu menjadi amal yang untuk kita sangat tinggi, luar biasa. Berarti kan nggak ada hukum di dunia ini kan ada namanya tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Ya, itu kan hukum kalian manusia. Itu misalnya ada perempuan terus suaminya suka KDRT lah mungkin seperti itu kan. Ini apa yang harus dilakukan perempuan tersebut? Berdoa aja. Berdoa, sabar. Tidak minta udah dipisah aja kita lah. Opo ngene iki bendino dikaploki ora dikai pangan bareng. Ya kalau tidak ingin mendapat surga langit yuk pisah silakan. Tapi kalau ingin mendapatkan langit, tingkatan langit, ya harus bersabar, mendoakan, menasihati kalau mampu menasihati. Cuma dipukul aja takut. Saya aja dulu nggak pernah dipukul. Suami saya baik. Iya. Nah ini kan banyak kasus-kasus yang terjadi saat ini seperti ini kan disiksa oleh suaminya seperti itu kan. Yang terpenting itu suaminya tidak berbeda ininya. Tidak berbeda? Keimanannya tidak berbeda. Itu masih bisa menjadi ladang amal. Seperti itu. Kalau sudah berubah, ya jangan. Lah kalau misalnya perempuan ini suka ngomel gitu kan, dalam hal apapun itu sedikit, wah, aku ki wis kesel loh, sembah-umbah kayak kayak kan gawe kopi ngono misalnya. itu bisa nggak maksudnya menjadikan perempuan tersebut seperti apa maksudnya? Jadi sakit, perempuannya jadi sering sakit. Nanti ada itu namanya kalau bilang asap bukan asap. Ada sakit nanti nancap dari atas sana langsung. Kalau wanita berbicara kurang baik ke suaminya, walaupun sekecil apapun itu ada seperti apa itu dari atas langsung masuk ke sini bikin sakit. Itu seperti itu biasanya. Nah, ini dalam ibadah ya, dalam perempuan misalnya ini ada perempuan taat yang taat beribadah tapi tidak melayani suaminya. Ini apakah juga bisa mendapatkan tingkatan? Nah, tidak bisa, harus ditunjukkan. Tapi kan dia beribadahnya benar-benar ini melebihi suaminya kita misalnya. Gak boleh. Tidak bisa. Jadi yang diutamakan itu adalah suaminya. Suami ibadah itu kewajiban kita. Nomor satu kewajibannya. Yang sunah-sunahnya itu tetap nanti itu sunahnya itu harus izin suami. Tidak boleh tidak. Karena tetap nanti suami kita yang bertanggung jawab. Bagian dari kita, separuh kita yang tanggung jawab suami. Gitu. Kalau umpama saya berbuat kejahilan, suami saya ikut menanggung. Itu jadi kadang saya senang jadi wanita. Berbuat kesalahan yang nanggung suami saya kok. Itu dulu, tapi jangan ditiru. Itu tidak baik. Semua itu wanita harus berhati-hati, pilih suami yang satu iman. Lah untuk menyikapi istri yang dolim pada suami itu seperti apa? Siapa suami apa saya ya? Ya ini maksudnya istri ini dolim pada suami gitu kan. Misalnya saya ini punya istri saya kan dolimi saya gitu loh. Ya sama seperti kami. Kaum lelaki juga harus lebih sabar lagi, melebihi kami. Sama seperti harus sabar, melebihi kami. Sabarnya lelaki itu 100 kali di atas kami. Kami itu wanita itu seperti tulang kalian itu.
ringkeh. gampang patah. Nah, iya ringkeh. Rapuh. Seperti itu harus seperti itu. Seperti yang kalian bisa rokok itu dielus-elus, kalau dipotong patah hatinya. Oh gitu. Oh jadi kita sebagai laki-laki juga harus bisa sabar dalam perilaku istri. Iya. Dan istri pun kalau misalnya yang dolimi ini laki-lakinya, perempuan harus sabar dengan perlakuan. Iya. Oh seperti itu. Harus sabar. Kalau tidak sabar ya sama-sama rusak ya. Nggak baik. Nggak baik. Itu namanya rumah tangga bercanda. Nah, rumah tangga yang seperti apa yang bisa menjadikan seseorang itu atau dalam rumah tangga itu mendapat cahaya keberkahan dalam rumah tangganya? Suami menjadi imam yang baik, membimbing. Istrinya mengikuti takdim pada suami. Itu. Apakah kalau misalnya salah satunya dari ini min plus gitu kan? Min plus. Tahu min plus nggak? Maksudnya yang suaminya ini gemar ibadahnya kan gitu dalam mengaji itu lah, perempuannya ini gue ya ngaji terus kan. Contohnya misalkan ini suaminya lagi ngaji ibadah terus lah, perempuannya malah bilang gue ya aku cuma ngaji terus. Wah itu ada pengurangan nilai. Ada pengurangan nilai. Walaupun hanya berkeluh seperti itu, ada pengurangan nilai. Ngaji kan kalian tidak setiap hari ya. Iya. Kadang hanya waktu-waktu tertentu. Kadang aja nggak berangkat. Main sama teman-temannya. Dagang terus. Itu alasannya kerja terus yang itu. Padahal cari wanita. Saya mau dekat-dekat ya. Gimana? Mau mendekat ke situ. Enggak usah. Ini. Apakah sama ketika suami berkata kotor pada istrinya juga mendapat konsekuensi yang sama juga? Sama. Sama saja. Ya dapat ini. Apa ya namanya ya? Dapat marah. Lah dalam rumah tangga ini kan nggak tahu pastinya kan selalu ada timbul masalah gitu kan, pasti adanya namanya masalah. Lah dalam menyikapi dalam bahtera rumah tangga ini seperti apa? Istrinya itu harus seperti apa? Misalnya tertimpa masalah gitu kan? Istrinya tetap harus zikir seperti kalian. Zikir itu kan menenangkan pikiran, menenangkan batin. Oh gitu. Kalau sering bertengkar nggak pernah mau zikir, tetap panas terus rumah tangga. Seenggak-enggaknya kalau sering zikir kan tenang. Biarpun nggak punya apa beras, tetap tenang. Nggak punya beras tenang. Karena kaliren piye? Kaliren, kelaparan. Iya. Kan bisa puasa. Oh gitu. Jadi harus berpikir yang sesimpel mungkin. Jadi berpikirnya itu kita dalam berumah tangga harus dilarikan cinta kepada Allah seperti itu. Iya. Jadi menerima, syukur, sabar seperti itu ya. Ini kaki saya dipegangin ini. Mau ke situ kok nggak boleh. Kamu jangan deket-deket saja dulu. Ini belum selesai ngobrolnya. Nanti aja dulu. Berarti boleh nanti. Gampang saya nanti. Main ke sini. Ya, nanti lah kalau saya sudah punya istri. Belum ada. Orang ada ya. Itu wadahnya ini sih tinggi. Ya udah. Jadi cari wadahnya ini. Malam bahasa aku. Sulit. Aduh, nih saya ganti. Lah ini coba sampean kasih pesan-pesan. Engko sing iki dipotong ya, Kang.
Aduh, udah jangan ikut-ikutan. Nah ini tadi sampean kan datang masuk ke sini ucap salam gitu kan. Nah keislamannya sampean ini sejauh mana atau dari kapan sampean Islam? Itu waktu perang perang. Iya, waktu beliau perang. Beliau siapa? Sang Hyang Nur waktu berperang di sana. Kan itu pasukan ribuan. Iya. Kami juga ribuan. Kami melihat dari Selat Sunda, kami melihat. Alah kok seperti itu prajuritnya. Seperti ini. Oh jadi keislamannya itu waktu saat Sang Hyang Nur ini menggelar perang di Kayangan gitu. Ya. Ya. Nah ini apa dari Kayangan yang ikut ngaji itu ada nggak? Maksudnya dalam ikut ngaji murid-muridnya Sang Hyang Nur gitu. Oh ada. Waktu-waktu tertentu tapi bulannya tertentu. Seperti itu. Itu harinya tertentu, bulannya. Kalau ini sekarang banyak sekali kemarin. Itu bulannya. Kami kan harus kemarin waktu beliau apa itu yang ya udah cukup. Di apa saya ini? Ya. Ini saya minta untuk kesan untuk perempuan-perempuan yang saat ini mungkin mengikuti amaliyah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana atau perempuan-perempuan yang sebagai suaminya mengikuti jamaah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, atau mungkin juga perempuan-perempuan yang di luar sana gitu kan, istri-istri yang ada di sana itu dalam berumah tangga yang baik itu yang seperti apa? Pesan-pesannya silahkan disampaikan. Sebentar, saya tanya dulu ya. Ini soalnya berbahaya, kalau saya salah ngucap bisa diturunkan saya. Ya. Jadi tukang kebun. Untuk laki-laki yang mengikuti jamaah tetap harus jangan kendor, jangan takut, jangan mundur biarpun banyak halangannya, halangan dari keluarga, dari teman-teman. Jangan takut. Sudah ditunjukkan jalan yang begini, itu sudah jatahnya kalian. Jangan disia-siakan. Sayang sekali. Nanti kalian tahu kalau sudah di sana, baru tahu. Nanti kalau sudah akhir zaman, nanti hanya orang-orang beriman yang dimatikan dengan angin yang tertib. Itu seperti ini, sedikit jumlahnya. Ya ini kan untuk yang mengikut amaliyah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Untuk wanitanya? Iya. Wanitanya harus banyak sabar. Itu saja, mengikuti beliau memang banyak sabarnya, terutama wanita. Itu harus banyak sabarnya, itu saja. Nah, untuk perempuan istri-istri yang di luar sana yang baru mungkin menginjak dari amaliyah Sang Hyang Nur Cahyaning, mungkin baru mengamalkan mandi tobat gitu kan, ini perilakunya terhadap suami ini bagi para istri harus seperti apa? Apakah terus dijalankan amaliyahnya tanpa memperdulikan suaminya gitu kan? Orang ngurus sih pokoknya aku dikiran jangan, tetap harus meminta izin dan keriduan suami ya. Harus, itu wajib. Walaupun suaminya masih marah, tunjukkan bahwa Anda itu wanita-wanita yang soleha. Walaupun dicambuk, diomel, dimarahi suami, tetap harus bersabar dan menunjukkan ini loh jalan yang baik, jalan yang benar. Seperti itu Raden, Mas. Ya. Saya mau main lagi nanti. Ya sudah. Sudah mungkin saja, terima kasih. Iya. Serahkan kembali ke tempatnya, ada tugas di jalankan tugasnya.
minta dikeluarkan saya. Iya sudah. Salam dulu. Ya panjenengan yang salam dulu. Oh saya yang salam dulu. Iya. Oh, gitu. Ayo. Ya udah keluar ya. Salamnya mana? Oh iya. Mana? Oh saya yang salam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aslinya mungkin banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang belum kita tanyakan. Mungkin mungkin video lagi insya silakan ditulis komentarnya, tanggapan seperti apa. Nanti kita tulis komentarnya, teman-teman pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih.